Langsung dia berkabar, enak Bu, anak saya pileknya sembuh. Itu saya rasanya apa ya, bahagia gitu ya, senang gitu. Dan setiap ada kesempatan, saya selalu bilang, Alhamdulillah Tuhan dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan. Halo, saya Lely Zailani dari Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia, sebuah organisasi yang memberikan penguatan kepada perempuan akar rumput di Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana perempuan saling membantu dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Saya anak keempat dari 9 bersaudara. Kedua orang tua saya petani kecil, petani miskin di Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan sekarang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang beraktivitas di Hapsari, organisasi yang saya dirikan tahun 90 yang lalu bersama kawan-kawan, dan sekarang sedang fokus untuk merespon situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. 30 tahun yang lalu, saya dan teman-teman Hapsari menghadapi satu situasi di mana perempuan mengalami keterbelakangan, termarginalisasi dalam pembangunan, tidak didengarkan suaranya, tidak dilibatkan, dan seterusnya. Dari situ kami mengorganisir diri, kami membentuk organisasi yang kemudian organisasi itu diberi nama Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Dari organisasi ini kami mulai belajar tentang apa itu hak-hak perempuan, bagaimana menjadi perempuan lebih mandiri, bagaimana bisa memberdayakan diri sendiri. Hingga saat ini apa yang kami lakukan di awal berdirinya Hapsari masih terus kami lakukan. Tahun 2020 ketika pandemi pertama kali diumumkan di Indonesia, kami semua di Hapsari dan barangkali juga kita semua itu kan mengalami kebingungan. Ini apa ya yang sedang terjadi? Kita menghadapi apa ya? Pandemi itu sebenarnya apa ya? Tapi dalam situasi kebingungan itu kemudian kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, menerapkan protokol kesehatan. Nah, di masa-masa awal pandemi itu kami mengorganisir komunitas-komunitas anggota Hapsari untuk melakukan, pertama menerapkan protokol kesehatan dengan membuat masker secara mandiri, lalu membagi-bagikan masker ini ke komunitas warga yang belum punya akses untuk masker. Karena di awal-awal kita tahu masker langka dan seterusnya. Sekaligus melakukan edukasi, kenapa harus pakai masker, kenapa harus mencuci tangan, kenapa harus menjaga jarak. Kami juga di awal-awal mengorganisir komunitas untuk menggalang donasi dari berbagai pihak, donasinya berupa bahan pangan dan sebagainya. Karena pada waktu awal itu kan kita menghadapi situasi pembatasan sosial berskala besar yang kemudian mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Pertama, kebanyakan kaum perempuan tidak mempunyai akses yang memadai terhadap informasi. Apa yang sedang terjadi? Apa itu pandemi? Bagaimana kita menghadapi pandemi? Itu satu. Jadi perempuan mengalami keterbatasan akses informasi, satu. Yang kedua, dampak dari pandemi, misalnya diterapkannya sekolah atau belajar jarak jauh, itu menjadikan perempuan sebagai orang pertama yang harus bertanggung jawab, mengambil alih tanggung jawab sekolah di rumah. Jadi beban pekerjaan semakin banyak, kemudian menghadapi
kepanikan, seisi rumah itu, kepanikan itu harus ditampung oleh seorang ibu. Karena seorang ibu harus mendengarkan semuanya, mendengarkan anak-anak, mendengarkan keluhan suami yang kehilangan pekerjaan juga dan sebagainya. Tahun 2020 ketika menghadapi kepanikan pandemi COVID-19, saya bergabung dengan sebuah komunitas namanya Relawan Pejuang Lawan COVID-19, RPLC 19. Dari situ kami mendapat pengetahuan, kami mendapat didikan dari pengampu RPLC 19 namanya Ibu Dr. T. Fauziatia Suma yang mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian. Beliau adalah seorang epidemiolog, ahli nutrisi yang mampu membaca, mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi pandemi ini. Nah, salah satu yang beliau baca adalah suatu saat kalau pandemi ini tidak segera berakhir, maka kita akan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk tidak membebani keluarga, untuk tidak membebani pemerintah ini dengan mempersiapkan kesehatannya secara mandiri. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah memperkuat imunitas internal. Apa itu imunitas internal? Membangun kekuatan, membangun kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang bagus, dengan pola hidup yang bagus. Dari situ kami kemudian diperkenalkan dengan manfaat tanaman rempah-rempah yang ada di sekitar kita, yang sesungguhnya bisa dipergunakan untuk membantu memperkuat imunitas sekaligus mempercepat proses penyembuhan ketika kita sudah terkonfirmasi positif COVID-19. RPLC 19 ini mempunyai satu produk yang namanya Samilakor, sari minuman rempah asli lawan corona. Ini sebuah pilihan nama yang kami pilih untuk mempermudah saja, supaya mudah diingat gitu. Samilakor ini sebetulnya adalah obat herbal terdiri dari rempah-rempah yang kandungan bioaktifnya itu sudah diperiksa oleh Dr. Tifa ini. Sudah diperiksa, sudah diukur kebutuhannya seberapa banyak untuk satu menjaga imunitas tadi. Bahan-bahannya terdiri dari jahe, kemudian kunyit, kemudian serai, kemudian lemon, jeruk lemon, ditambah dengan daun bambu dan gula merah aren. Ini bahan utamanya. Keenam bahan ini yang diambil atau yang digunakan adalah komponen bioaktifnya. Jadi berbeda dengan jamu, berbeda dengan ketika dia digunakan untuk memasak gitu. Jadi benar-benar hanya komponen bioaktif yang diambil untuk merespon atau memperkuat imunitas tubuh. Orang-orang yang mendapat Samilakor atau teh rempah dari saya adalah teman-teman atau saudara-saudara kita yang agak kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Agak kesulitan atau katakanlah kesulitan mengakses layanan dokter, layanan rumah sakit. Sementara mereka harus memperkuat imunitasnya, harus menyembuhkan dirinya. Teman-teman yang melakukan isolasi mandiri, dananya dari mana? Karena saya melakukannya belum dalam jumlah yang sangat besar, saya kira masih bisa diatasi. Saya masih bisa membeli bahan bakunya, sampai hari ini masih bisa membeli dalam jumlah yang terbatas dengan jumlah permintaan. Dan kadang-kadang sekali-sekali tanpa diduga, tiba-tiba datang aja temen ke sini bilang, Bu Leli kan saya lihat rajin buat teh rempah, saya punya jahe, ini ada jahe merah 5 kilo. Kadang-kadang ada tiba-tiba orang yang membantu tanpa saya minta gitu. Barangkali ini ya memang takdirnya begitu ya, kita memberi kita juga akan menerima, kan seperti itu. Pertama karena apa yang saya kerjakan itu berangkat dari kondisi saya sendiri. Saya pernah mengalami diskriminasi, saya pernah mengalami merasa sendiri, saya pernah mengalami sebagai perempuan yang sangat marginal. Saya merasa butuh teman, saya merasa butuh dunia yang lebih luas.
Sehingga ketika saya melakukan ini semua, saya merasa tidak berbuat untuk orang lain. Saya merasa berbuat untuk diri saya sendiri juga. Jadi kalau saya ketemu dengan komunitas perempuan, apalagi akar rumput di desa-desa, yang dari pandangan matanya saya tahu dia membutuhkan informasi. Dan ketika dikasih informasi, dia bergembira, dia bahagia dengan mata berbinar-binar, dikasih resep samilakor, langsung besoknya dia praktekkan. Dan setiap ada kesempatan, saya selalu bilang, alhamdulillah Tuhan dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan. Khusus untuk para perempuan, terutama kawan-kawan saya, saudara-saudara saya perempuan di akar rumput, dalam situasi pandemi ini, jangan terlalu cepat menyerap informasi dari sumber yang kita nggak jelas. Jadi tolong berhati-hati menerima informasi yang kaitannya dengan situasi pandemi COVID sekarang ini. Cari sumber informasi yang bisa dipercaya. Dengarkan apa kata pemerintah. Patuhi protokol kesehatan. Oke pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang bagaimana perempuan bisa saling membantu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, sampai jumpa lagi. Terima kasih.